Guys, baru-baru ini saya ternampak satu berita berkaitan dengan Indonesia turut berduka. Dua kapal raksasa bertabrakan di tengah laut lepas, guys. Apa telah berlaku nih? Ayo, saya mau semak video nih untuk Anda saksikan sama-sama dengan saya. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Terima kasih kepada Anda yang singgah ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga kepada Anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. Selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun daripada saya, guys, untuk Anda semua walau di mana juga Anda berada. Jadi guys, pada kali ini saya akan react satu tajuk yang menarik perhatian saya, guys, berkaitan dengan Indonesia turut berduka. Dua kapal raksasa bertabrakan di tengah laut lepas. Apa telah berlaku nih, guys? Tolong bagi tahu saya, guys. Jadi saya mau tengok apa infonya. Jadi sekejap lagi saya mau tengok. Dan sebelum itu, guys, ini video saya tengok di channel update pertahanan ya, guys. So seperti biasa lah, guys. Mana-mana yang video saya react di sini support juga lah, guys, ya, dengan memberi like, komen, dan juga subscribe. Jadi untuk kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ini channel update pertahanan. Jadi guys, apa telah berlaku? Ayo kita semak videonya sama-sama. Jom. Wih, nah. Wih, belanggar ini. Dua kapal raksasa bertabrakan. Wih. Dia. Oh iya. Besar tuh kapal. Di mana nih ya? Apa telah berlaku nih? Apa telah berlaku nih? Wah, ini laut. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat Ini apa menonton ini? video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Oke, siap. Dilansir dari laman berita resmi republika.id. Sebelum kita ke topik pembahasan, kita membahas dulu sedikit jenis kapal raksasa yang berhasil bertabrakan di tengah laut lepas. Kapal tersebut adalah jenis kapal kargo atau kapal barang terbesar. Wih, kapal besar. Kapal kargo adalah Besarnya. segala jenis kapal yang membawa kontainer. barang-barang dan muatan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Oh. Ribuan kapal jenis ini menyusuri lautan dan samudra dunia setiap tahunnya memuat barang-barang perdagangan internasional. Oh, besarnya nih. Kapal kargo pada umumnya didesain ini khusus injinnya. untuk Wih, tugasnya, besarnya. dilengkapi dengan kren dan mekanisme lainnya untuk bongkar muat, serta dibuat dalam beberapa ukuran. Jenis-jenis pengangkutan kargo termasuk kapal kontainer dan pengangkutan massal. Oh, Catatan terawal mengenai aktivitas pengangkutan laut menyebut pengangkutan barang-barang untuk perdagangan. Bukti-bukti sejarah dan arkeologi membuktikan bahwa kegiatan ini sudah meluas pada awal abad ke-1. Keinginan untuk mengoperasikan rute perdagangan untuk jarak yang lebih jauh dan pada lebih banyak musim memotivasi perbaikan dalam desain kapal besarnya. pada masa zaman pertengahan. Yuk, kontainer tuh macam satu biji kereta tuh, guys. Satu biji mobil yang besar, trailer. Sebelum pertengahan abad ke-19, kasus-kasus pembajakan mengakibatkan kapal-kapal harus dipersenjatai, kadang dengan berat, seperti pada kasus Galeon Manila dan East Indiaman. Pembajakan masih sering terjadi di lautan sekitar Asia, terutamanya di Selat Malaka. Pembajakan. Pada tahun 2004, pemerintah negara-negara yang berbatasan dengan selat ini Singapura, Indonesia, dan Malaysia setuju untuk memberikan perlindungan lebih kepada kapal-kapal yang melintasi selat tersebut. Tanpa berlama-lama, mari simak sedikit pembahasan terkait insiden tertabraknya dua kapal raksasa yang paling mengerikan di tengah laut. Mari kita bahas lebih lanjut. Di mana nih? Di mana? Dilansir dari laman berita resmi medcom.id. Dua kapal kargo bertabrakan di Laut Baltik, tepatnya di lepas kota Ystad, Swedia, dan dekat Pulau Bornholm, Denmark. Satu kapal berbendera Denmark, sementara satunya lagi Inggris. Jonas Franzen, Kepala Komunikasi Badan Maritim Swedia, mengatakan kepada kantor berita bahwa pihaknya telah menerima sebuah laporan mengenai dugaan tabrakan dua kapal kargo di Baltik. Jarang-jarang nih Lokasi tabrakan berlaku. berada di perairan Swedia. Swedia. Dikutip dari situs berita DW, satu kapal berbendera Denmark tenggelam usai tabrakan. Kapal tersebut tidak sedang membawa muatan apapun. Sementara kapal berbendera Inggris tidak mengirimkan sinyal darurat. Kapal tersebut ikut membantu proses pencarian saat ini, tutur lubangnya Franzen, besar, terbakar merujuk ini. pada upaya penyelamatan kru kapal.
Belum diketahui pasti ada berapa banyak kru di dalam kedua kapal pada saat tabrakan terjadi. Namun Franzen menduga setidaknya ada 2 kru di kapal berbendera Denmark yang tenggelam. Penjaga pantai Swedia masih berada di lokasi dalam mencari kru yang mungkin sedang terapung. Otoritas Denmark telah mengerahkan sebuah kapal penyelamat dan 1 helikopter dari Pulau Bornholm. Salah satu kapal memiliki panjang sekitar 90 meter dan satunya lagi 55 meter, menurut keterangan media TT, mengutip keterangan juru bicara penjaga pantai Swedia. Tabrakan 2 kapal kargo semacam ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi di Laut Baltik. Jarang berlaku nih. Kecuali ada kerusakan lah. Tahukah kalian, siapa produsen kapal raksasa saat ini? Terletak di Pulau Geoje, di sana ada Samsung Heavy Industries. Di pantai atau Teluk Ulsan menjadi tempat Hyundai Heavy Industry dan menjadi produsen kapal terbesar. Satu lagi DSM resminya menjadi bagian dari perusahaan Daewoo dengan fasilitas pembuatan kapal tanker. Di sana dibuat berbagai kapal, dari sebuah kapal seharga $600 juta untuk kapal bor, kapal pengangkut biji besi, batu bara, kapal curah dan kapal kontainer. Bertingkat-tingkat macam dari bangunan semua pembuatan kapal terbesar adalah pembangunan kapal milik Denmark AP Moller Maersk. Kapal kontainer yang melayani rute dari Eropa Utara sampai ke Cina adalah jenis AAA dengan berat 0,55.000 ton. Didirikan ke atas maka tingginya setara gedung Empire State di Amerika. Perusahaan Maersk sudah memesan kapal sejenis, dan jumlahnya 20 unit, masing-masing seharga $185 juta. Bandingkan dengan kapal generasi pertama pengangkut kontainer. 50 tahun lalu sebuah kapal pertama mengangkut kontainer dari Newark NJ ke Houston dengan kapasitas 58 kontainer. Ini nih selalu nampak di jalan nih. Kemudian sebuah kapal kontainer mampu membawa 1.200 kontainer. Banyaknya. Tahun 1996 kapal Maersk Regina mampu membawa 6.000 kontainer dengan ukuran 7 meter kontainer. Itu lagi banyak. Semakin besar daya tampung kapal, biaya pengiriman semakin murah. Kapal AAA mampu membawa 18.000 kontainer berukuran pendek 7 meter atau setara 9.000 kontainer paling panjang. Bila semua kontainer diturunkan dari kapal AAA, akan membuat panjang jalan 100 km lebih. Satu kapal melakukan perjalanan 25 hari dan kebutuhan bahan bakar 530.000 galon. Masya Allah. Bila barang yang dibawa adalah 182 juta iPad atau 111 juta pasang sepatu yang dikirim dari Asia ke Cina. Maka biaya pengiriman satu barang hanya 0,003 galon per unit. Bila dihitung dengan biaya saat ini, satu kapal yang berangkat dari Shanghai ke Rotterdam membutuhkan biaya $2,5 juta untuk bahan bakar saja. Bahan bakar. Kapal raksasa ini menggunakan mesin yang efisien. Besarnya. Mesin utama akan diberikan air pendingin dan menghasilkan tenaga uap untuk mengerakkan turbin sekunder. Masya Allah. Turbin yang dihasilkan dari panas gas buang ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik yang menyuplai power listrik bagi awak kapal sampai kontainer yang membutuhkan listrik untuk pendingin. Kapal laut tidak bisa terlalu cepat, semakin cepat maka kebutuhan bahan bakar semakin boros. Dari kecepatan 20 knot menjadi 23, 24 knot saja, sebuah kapal besar akan meningkat kebutuhan bahan bakarnya 2 kali lipat. Naik lebih cepat 3, 4 knot saja, bahan bakarnya meningkat lagi 2 kali lebih besar. Begitu. Kapal Maersk hanya dirancang untuk kecepatan 16 knot untuk tingkat efisien bahan bakar. Besar, inilah kecelakaan di tengah laut berlaku guys. Tengok nih. Dia pergi masuk ke dalam terus berlubang. Memanglah kuat betul hentakan masuk tuh. Ini cara dia kasih jatuh kapal yang sudah siap. Dia punya ombak tuh, besar tuh guys. Begitu guys. Jadi demikianlah berkaitan dengan info ya, 2 kapal raksasa bertabrakan di tengah laut lepas. Jadi ini info yang menarik untuk kita ketahui, bukan sekadar di jalan raya ya kemalangan berlaku, tetapi di tengah laut pun, laut yang tidak jam itu pun boleh berlaku kecelakaan ya. Jadi walau di mana kan guys, kalau sudah
ditetapkan hari ini adalah hari untuk kamu berlaku kemalangan. Tidak boleh satu orang pun dapat menghalang kalau Allah sudah tetapkan. Jadi apapun ini ya, Indonesia ya turut berduka terhadap 2 kapal ini yang telah berlaku kemalangan di tengah laut lepas. Jadi moga tidak ada apa-apa lah kan anak-anak kapal di situ. Kalau tengok pun kapal tu macam tidak banyak rosak, tapi dia ada satu kelompok yang masuk dalam tu, mungkin dia kena kesan daripada pelanggaran yang hentakan yang kuat ya. Jadi itu saja guys. Bagaimana pandangan kalian guys terkait dengan kapal raksasa ini? Seingat saya kalau Indonesia pun banyak juga kapal-kapal raksasa nih kan guys, kapal-kapal yang pengangkut penumpang daripada satu pulau kepada pulau yang lain. Yang itu pernah saya react, yang Indonesia punya kapal-kapal yang super mewah tuh. Jadi Indonesia pun memiliki sebenarnya, yang seingat saya lah begitu. Jadi apapun itulah info untuk kali ini, kita dapat info berkaitan dengan 2 kapal raksasa bertabrakan di tengah laut. Jadi guys, itu saja. Kita bertemu lagi di video akan datang. Bagaimana guys pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian komen di bawah. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video akan datang. Bye bye.